Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis kami, yaitu surat Al-Maidah ayat 48, surat An-Nisa ayat 59, dan surat At-Taubah ayat 105. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu Nama saya Andriana Mansur Karnain. nama saya Devi Aulia Putri, nama saya Naila Putri Sunaria, Nama saya Namus Lintang. Berikut adalah isi dari presentasi kami. Yang pertama, pembacaan surat Al-Maidah ayat 48 akan dibacakan oleh Jagat. Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi'ah wa ahum amma ja'aka minal haqqi likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhum walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atukum fastabiqul khairat ilallahil marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Shadaqallahul azim. Arti surat Al-Maidah ayat 48. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umatnya, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah membuat kebaikan, hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukan kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Kandungan surat Al-Maidah ayat 48. Pertama, Al-Quran merupakan kitab yang benar dan tidak ada keraguan di dalamnya, membenarkan kitab-kitab sebelumnya sekaligus menjadi pembenaran atas kitab-kitab itu. Sebab kitab-kitab sebelum Al-Quran sudah tidak otentik lagi karena diubah oleh manusia. Kedua, Al-Quran adalah pegangan hidup dan harus menjadi pedoman dalam memutuskan segala sesuatu. Meski setiap umat memiliki syariat dan hukum sendiri sesuai dengan zaman dan kondisi hidupnya, namun secara akikah dan pokok agama semuanya yakni bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia secara beragam untuk menguji dan memberi kesempatan untuk berlomba dalam kebaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andrian. Saya akan membacakan surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun goniyan au fakiran tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Arti dari surat An-Nisa ayat 59 mengandung arti, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Selanjutnya kandungan surat An-Nisa ayat 59. Surat An-Nisa ayat 59 memerintahkan orang-orang yang beriman untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Surat An-Nisa ayat 59 juga menegaskan kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam. Kandungan surat An-Nisa ayat 59 diantaranya, yang pertama, orang-orang yang beriman wajib taat kepada Allah dan Rasul-Nya secara mutlak, yakni mengamalkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW.
Yang kedua, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum dan mengembalikan kepada penilaian keduanya ketika terjadi perselisihan. Yang terakhir yaitu surat At-Taubah akan dibacakan oleh Naila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyuhadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang mempunyai arti, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Selanjutnya, kandungan surat At-Taubah ayat 105. Surat At-Taubah ayat 105 adalah ayat yang memotivasi orang-orang mukmin untuk beramal dan bekerja. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk beramal, bekerja, berusaha dan banyak berbuat baik. Kandungan surat At-Taubah ayat 105 diantaranya: yang pertama, surat At-Taubah ayat 105 ini memerintahkan orang-orang beriman untuk beramal dan bekerja. Sebaliknya, orang beriman dilarang bersikap malas dan membuang-buang waktu. Yang kedua, Allah melihat dan menilai setiap amal hambanya. Karenanya setiap amal harus dilakukan dengan ikhlas, bukan karena ria dan mengharapkan pujian manusia. Inilah etis kerja muslim. Yang ketiga, Allah Maha mengetahui seluruh perbuatan manusia, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Allah Maha mengetahui niat dan kualitas amal hambanya. Sekian dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.